Tahapan yang pertama adalah danger. Danger merupakan tahapan di mana kita memastikan 3 hal, yaitu aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman pasien yaitu kita meletakkan korban yang tenggelam di permukaan yang datar, keras, dan tidak licin. Aman penolong yaitu pada saat kita menolong korban tenggelam dengan menggunakan prinsip jangan menambah parah dan jangan jadi korban selanjutnya. Sedangkan aman lingkungan yaitu kita menaruh korban tenggelam pada lingkungan yang aman. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengecek respon. Kita dapat memanggil korban untuk memastikan dirinya sadar ataukah tidak dengan memanggil dek-dek dengan nada yang agak keras. Jika tidak ada respon maka kita dapat menepuk bahunya, dan jika masih tidak ada respon maka kita dapat memberikan rangsang seperti mencubitnya. Kemudian kita dapat meminta tolong dengan menelpon rumah sakit untuk segera mengirimkan ambulan emergency atau meminta orang lain untuk menelponnya. Kemudian setelah mengecek respon, langkah selanjutnya yaitu mengecek nadi korban dengan cara meletakkan 3 jari pada tulang di arteri karotis, yaitu 2-3 cm di samping trakea, kemudian cek nadi maksimal 5 detik. Jika nadi tidak teraba maka dapat dilakukan kompresi. Pada tahap ini juga dilakukan pengamatan terhadap napas korban, yaitu look atau melihat napas korban, listen atau mendengar napas korban, dan feel atau merasakan napas korban. Sebelum dilakukan kompresi, maka kita harus menentukan titik lokasi kompresi dengan meraba tulang iga terakhir, yaitu pada titik pertemuan 3 tulang iga terakhir, kemudian tentukan titik kompresi. Setelah titik kompresi ditemukan, maka dapat dilakukan kompresi dengan kecepatan 100-120 per menit. Pada anak, kompresi dapat dilakukan dengan 1 tangan saja dan kedalamannya sepertiga alat pernafasan. Sedangkan pada dewasa, kompresi dilakukan dengan kedua tangan dan kedalamannya 5-6 cm. Kompresi dilakukan dengan rasio 30:2. Selanjutnya merupakan tahapan di mana dilakukan pembukaan atau pembersihan jalan napas korban. Ada beberapa metode pembukaan jalan napas korban, yaitu chin lift, head lift, ataupun head lift and chin lift yang merupakan kombinasi dari keduanya. Sedangkan pada pasien yang memiliki cedera pada servikal dapat menggunakan metode Jouters. Kemudian jika korban masih belum bernafas maka dapat diberikan bantuan napas. Kita dapat memberikan napas buatan sebagai tindakan tolongan pertama dengan memberikan napas sebanyak 2 kali dengan cara menutup atau memencet kuping hidung korban. Kemudian tiupkan udara ke mulut korban. Pada saat pemberian napas, pastikan dada korban terangkat. Kemudian lanjutkan tindakan tersebut hingga mencapai 5 siklus dengan tahapan yang sama. Setelah 5 siklus dilakukan, kemudian dilakukan scan breathing, yaitu look, listen, and feel. Jika nadi tidak ada, maka dapat dilakukan kompresi lagi. Namun jika nafas yang tidak ada, maka dapat dilakukan pemberian nafas selama 10-12 kali dalam 1 menit atau setiap 1 kali dalam 5-6 detik. Jika nadi sudah teraba dan nafas ada, maka pada korban dapat dilakukan recovery position. Recovery position dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mendekati penolong dan menjauhi penolong. Pada recovery position mendekati penolong dapat dilakukan dengan cara: pertama, letakkan salah satu lengan korban yang dekat dengan penolong lurus memanjang. Kedua, letakkan lengan lainnya yang jauh dari penolong dengan punggung tangan menempel pada pipi sisi yang berlawanan. Ketiga, tekuk lutut korban yang jauh dari penolong atau sisi yang sama dengan lengan yang menempel pada pipi.
Keempat, balikkan korban ke arah penolong. Kemudian sesuaikan posisi korban yaitu dengan tangan yang berada di bawah, sedikit menengadahkan kepala korban, dan satu kaki yang menekuk sekitar 90 derajat menempel pada permukaan. Sedangkan recovery position menjauhi penolong dapat dilakukan dengan cara: pertama, letakkan salah satu lengan korban yang jauh dengan penolong lurus memanjang. Kedua, tekuk lutut korban yang dekat dari penolong. Ketiga, letakkan lengan lainnya yang dekat dari penolong dengan punggung tangan menempel pada pipi sisi yang berlawanan. Keempat, balikkan korban ke arah menjauhi penolong. Kemudian posisikan posisi korban.